aku ini sebenarnya sudah meninggal tahun 65. Lah aku kesini ini cuma minta pertanggungjawaban masnya. Masnya itu ngambil sesuatu dari aku yang membuat akhirnya aku nggak sempurna. Barulah dia berpikir, oh mungkin yang tak ambil itu adalah tulang dari si anak perempuan ini. Tapi kok dia masih bingung kenapa kok bisa ketemu dengan sosok perempuan ini. Barulah setelah si perempuan ini ngomong seperti itu, nggak lama setelah itu si perempuan ini ngomong lagi, setelah ini masnya nanti bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ketika aku mengalami sakratul maut, masnya pasti bisa merasakan. Isman ini ngoleh ke arah pojok. Di situ Isman ngelihat lagi si Mukhalifah ini masih duduk di sana dan wujudnya persis seperti manusia. Disitulah Isman tanya lagi, Mbak, ngapain kok masih di sini? Mbaknya kenapa kok nggak pulang? Nah, si Mukhalifah ini jawab, Mas, urusanku belum selesai sama kamu. Nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan sampai kamu tahu sendiri gimana ketika aku mengalami sakratul maut. Tangan aku dipegangin sama sosok perempuan itu sambil menunjukkan itulah saya, sambil menuju ke tempat itu, ke kamar dia. Itu saya ketika dulu saya itu sakit dan nanti panjenengan akan merasakan sakitnya seluruh tubuh, persis apa yang saya alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Isman. Di cerita kali ini adalah cerita bagian kedua dari episode Kelebu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin teman-teman bertanya-tanya untuk di episode Kelebu ini, terutama di bagian kedua, kenapa kok belum juga ditayangkan. Jadi begini teman-teman, untuk episode Kelebu yang dikirim oleh Mas Isman itu, di bagian pertama memang sudah tuntas kami ceritakan. Nah di bagian kedua itu memang kami mengalami beberapa kendala. Beberapa di antaranya itu karena banyak sekali cerita-cerita di Kembara Sunyi ini yang sudah siap untuk diceritakan. Sedangkan cerita di bagian kedua itu masih menunggu konfirmasi dari Mas Isman sendiri. Nah beberapa hari waktu yang lalu itu Mas Isman sudah memberikan konfirmasi ceritanya dan beliau sudah siap untuk bagian kedua ini diceritakan di Kembara Sunyi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum nonton di bagian pertama, bisa nonton lebih dulu. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton bagian pertamanya, kami ceritakan kembali sedikit bahwa pada saat-saat terakhir itu, setelah Isman memakamkan jenazah tetangganya itu, Isman ini sengaja ngambil potongan-potongan tulang berulang itu yang sudah dalam keadaan yang sudah remuk, dibawalah, dimasukkan dalam saku, dan kemudian Isman pulang. Tapi sebelumnya dia mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Isman sendiri bercerita lagi
Di bagian kedua itu dia cerita bahwa dia ngerasakan badannya itu luar biasa sakit. Dan dia nggak pernah mengalami sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Badan itu terasa sakit semua. Dan kondisi ini benar-benar nggak bisa dia kendalikan. Nah, sesampainya di rumah, tiba-tiba Isman ini berinisiatif tulang yang tadinya diambil dari pemakaman itu dimasukkan atau diletakkan persis di bawah bantalnya. Nah, setelah itu Isman ini tidur. Nah, ternyata dalam tidurnya waktu itu memang Isman ini ngerasa kayak mimpi karena ada sosok perempuan. Nah, sosok ini nggak menyeramkan sama sekali, tapi sosok ini terlihat seperti perempuan yang sederhana tampilannya. Tapi baju-baju yang dipakai atau pakaian yang dipakai oleh perempuan ini nggak seperti perempuan-perempuan pada masa itu. Jadi kayak dia ini pakai pakaian yang di masa-masa yang lalu, seperti tahun 60-an. Nah, begitu perempuan ini datang, singkat cerita, si perempuan ini ngajak Isman kenalan. Nah, Isman akhirnya dia mau kenalan dan tanya, "Loh, sampean ini siapa?" Si perempuan ini akhirnya menyebutkan bahwa namanya Mukhalifah. Dan yang membuat Isman ini kaget, perempuan ini tiba-tiba menyebutkan, "Mas, aku itu sudah meninggal." Dan meninggalnya itu di tahun 1965. Nah, dalam keadaan yang bingung seperti itu, Isman ini ngeliat. Ternyata dia ngeliat badannya sendiri masih terbujur di atas tempat tidur. Nah, disinilah Isman itu merasa sesuatu ada yang aneh dalam dirinya. Karena ini gimana kok badanku kok masih di sana, sedangkan dia bisa ngobrol dengan sosok perempuan ini. Nah, dari situ perempuan ini sekali lagi meyakinkan, si Mukhalifah ini meyakinkan, "Sudah mas, masnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti setelah ini, mas akan tahu gimana rasanya sakitku. Dan gimana rasanya ketika orang itu mengalami sakratul maut." Nah, Isman masih bingung dengan keadaan yang dia alami waktu itu. Ini perempuan siapa kok tiba-tiba datang seperti ini? Barulah dia bisa berpikir, oh mungkin ini, perempuan ini datang karena aku ngambil bagian tubuhnya. Ternyata perempuan ini pun menjelaskan, "Kedatanganku ke sini nih mas, karena masnya ini sudah ngambil satu bagian dari tubuhku yang membuat akhirnya aku ini nggak sempurna. Ini nanti masnya tak ajak, supaya masnya tahu gimana sakit yang tak alami." Nah, setelah kejadian itu ternyata keluarga Isman ini sempat ngelihat bahwa Isman itu terbujur kaku di atas tempat tidur. Dan pengakuan dari keluarganya waktu itu, Isman ini kondisinya pucat. Sampai-sampai ibunya Isman itu ngerasa khawatir dengan keadaannya Isman. Akhirnya ibunya pun berinisiatif untuk mau membawa Isman ini ke rumah sakit. Tapi pada waktu itu, Isman ini kembali sadar. Sadar dalam hal ini, dia bisa ngelihat ibunya. Dan si sosok perempuan ini, si Mukhalifah ini masih duduk di sana. Jadi si sosok Mukhalifah ini benar-benar wujudnya ada, persis seperti manusia. Nah, belakangan Isman tahu dari keluarganya bahwa selama beberapa hari itu, Isman ini ngobrol sendiri. Padahal Isman meyakini bahwa dia ini lagi ngobrol sama si Mukhalifah. Banyak hal yang dia obrolkan waktu itu, kenapa dia sampai sakit yang begitu parah, sampai-sampai dia akhirnya meninggal. Nah, dalam obrolannya itu, yang terlihat oleh keluarganya Isman ini kayak ngomong sendiri. Padahal Isman ini meyakini kalau dia lagi ngobrol sama Mukhalifah. Nah, keesokan harinya, di hari kedua, Isman masih ngerasakan badannya itu sakit. Dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena si Isman sadar, ini penyelesaiannya bukan dibawa ke rumah sakit. Karena sakit yang dialami Isman ini bukan sakit biasa. Jadi dia meyakinkan ke keluarganya, dengan dalam keadaan yang masih sakit, badan kaku semua, dia merasakan punggung-punggungnya itu gak bisa digerakkan sama sekali. Jadi dalam keadaan dia masih bisa menjelaskan ke keluarganya, Isman ngomong ke ibunya, "Aku gak usah dibawa ke rumah sakit. Sakitku ini bukan sakit yang biasa. Ini karena aku sendiri yang membuat sakitku ini. Yang bisa menyelesaikan nanti si Mukhalifah ini." Lah, keluarganya bingung. "Kamu itu, Man,
kok bolak-balik ngomong mukhalifah? Mukhalifah itu siapa? Ya ini Bu, perempuan ini. Lah si Isman ini nunjuk ke satu titik. Padahal waktu itu keluarganya ini nggak melihat satupun, nggak melihat ada orang di sana. Tapi dalam penglihatan Isman ini ngelihat mukhalifah itu duduk di sana dan wujudnya persis seperti manusia. Nah inilah yang akhirnya menyebar. Bahkan tetangga-tetangganya Isman ini sudah menyebarkan berita bahwa Isman ini mengalami kesurupan karena dia sering ngomong sendiri. Nah di hari kedua itu si mukhalifah ini masih ada di situ. Dia masih ada di seputaran kamarnya Isman. Jadi ketika orang-orang atau keluarganya Isman ini datang dan berinisiatif mau membawa Isman ke rumah sakit, Isman tetap nggak mau. Dan waktu itu, pada saat Isman ini ngomong ke keluarganya, Isman ini masih bisa ngelihat sosok mukhalifah ini masih duduk di sana, memperhatikan terus ke arah Isman. Nah setelah itu ketika keluarganya keluar dari kamar, ada satu keluarga ini yang masuk bawa makanan, berniat menyuapi Isman. Tapi Isman ini merasakan badannya sakit. Persis seperti orang yang sakit di rumah sakit yang dia ini nggak mau makan sama sekali. Ketika satu keluarganya ini menyuapkan makanan, yang dirasakan Isman itu, makanan ini benar-benar hambar. Dia sampai-sampai menolak dan nggak bisa menerima makanan itu. Ketika dipaksa sama keluarganya untuk makan, yang dirasakan Isman cuma hambar dan dia kembali memuntahkan makanan itu. Nah inilah yang dirasakan Isman. Dia ngerasakan kayak benar-benar seperti orang sakit. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Yang dia rasakan cuma badannya itu sakit semua. Kayak benar-benar dia ini mau mati. Nah, setelah satu keluarganya ini keluar, mukhalifah ini mendekat lagi ke arah Isman. Mas, ayo ikut aku. Ikut ke rumahku. Lo mau kemana mbak? Sudahlah ikut aku. Jadi tangan Isman ini ditarik. Isman itu langsung berdiri dari tempat tidur. Dia jalan mendekat ke arah pintu kamarnya. Begitu dekat ke arah pintu kamar, Isman noleh lagi ke arah tempat tidur. Ternyata dia masih ngelihat badannya itu masih terbaring di atas tempat tidur. Dan Isman itu menyaksikan wajahnya ini pucat. Wajahnya Isman yang ada di tempat tidur itu pucat. Tapi dia ini masih bingung, ini kok aku bisa berdiri di sini? Dan tangan perempuan ini masih megang tangannya Isman. Begitu perempuan ini buka pintu kamarnya Isman, Isman juga kaget. Ternyata begitu dia keluar dari kamar, dia langsung ada di lokasi rumahnya si mukhalifah. Karena waktu itu mukhalifah ini menjelaskan, ini rumahku mas, ayo masuk. Nah yang ada di sana, ada satu rumah yang suasananya waktu itu benar-benar sepi. Si mukhalifah ini langsung ngajak Isman masuk ke dalam rumahnya. Dan langsung dia bawa ke dalam satu kamar. Nah, di dalam kamar inilah ada beberapa orang di sana. Yang beberapa orang ini sudah nangis-nangis. Di situ ada satu perempuan yang sudah terbaring di atas tempat tidur. Di situ Isman ini kaget. Kok kayak pernah lihat sosok perempuan ini, tapi dengan wajah yang pucat dan kayak orang sakit. Ternyata secara bersamaan, si mukhalifah ini ngomong ke Isman, Mas, itu aku pada saat posisi sakit. Nah, Isman ini langsung kaget. Di situ diperhatikan lagi. Di samping sosok perempuan ini yang katanya itu adalah mukhalifah, diperhatikan lagi oleh si Isman. Ternyata benar. Loh, ini kan mukhalifah. Ini kan sosok perempuan ini. Ada juga di situ yang Isman ini ngelihat ada orang lagi bacakan ayat-ayat Quran. Ada yang bacakan Yasin, ada yang bacakan beberapa surat-surat pendek. Di situ mereka semua dalam keadaan panik. Jadi seisi ruangan itu di dalam kamar ini semua tertuju pada satu titik, yaitu si sosok perempuan ini yang tidak lain adalah si mukhalifah. Nah, di situ Isman ini sempat berpikir, apa mungkin ini aku kembali di masa lalu? Si mukhalifah ini ngomong lagi, Mas, ini aku yang lagi sakit. Pada saat ini aku nggak bisa ngapa-ngapain. Badanku sakit semua, seperti yang kamu rasakan sekarang. Nah, disitulah Isman ini benar-benar heran dengan kejadian waktu itu. Nah, setelah ngobrol panjang, Isman ini kembali lagi ke kamar. Dia dikembalikan lagi. Begitu si mukhalifah ini buka pintu rumahnya, Isman itu kaget karena dia tiba-tiba ada di dalam kamarnya lagi. Dan dia masih bisa ngelihat badannya ini masih terbaring di atas tempat tidur. Nah, setelah itu, si mukhalifah bilang, sudah mas, kamu kembali lagi. Besok
aku ajak lagi kamu ke rumahku ya. Nah, Isman pun langsung kembali seperti tidur. Nah, pada saat tidur, dia kembali lagi ke raganya dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat itu nggak lama kemudian ibunya Isman dan juga keluarganya Isman ini masuk lagi ke kamar menawarkan makanan. Si ibunya ini bilang, "Man, kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, kamu semakin parah." Lah, Isman ini ngerasa dia nggak bisa nerima makanan. Dia ngerasa badannya ini seperti orang sakit, tapi di satu sisi lain, Isman tahu bahwa solusinya ini bukan dibawa ke rumah sakit, tapi solusinya dari si Mukhalifah ini. Dan pada saat Isman ini menolak makanan, di situ ada keluarganya Isman. Isman ini noleh ke arah pojok. Di situ Isman ngelihat lagi si Mukhalifah ini masih duduk di sana dan wujudnya persis seperti manusia. Disitulah Isman tanya lagi, "Mbak, ngapain kok masih di sini? Mbaknya kenapa kok nggak pulang?" Nah, si Mukhalifah ini jawab, "Mas, urusanku belum selesai sama kamu. Nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan sampai kamu tahu sendiri gimana ketika aku mengalami sakratul maut. Setelah itu nanti urusanku selesai sama kamu. Tapi saat ini aku belum selesai urusanku sama kamu." Nah, pas waktu Isman ini ngomong seperti itu, yang disaksikan keluarganya Isman ini kayak ngomong sendirian. Nah, disitulah keluarganya lagi-lagi bingung. "Kamu ini ngomong sama siapa, Man?" "Itu, Bu, sama perempuan yang ada di pojok itu." "Mana ada perempuan? Kamu itu ngelindur. Kamu ini gimana, Man?" Isman lagi-lagi meyakinkan ke keluarganya, "Itu, Bu, ada Mukhalifah." Dia nunjuk ke satu titik. Yang ada dalam penglihatan Isman, Mukhalifah ini duduk di sana dan wujudnya ini seperti manusia. Tapi dalam pandangan keluarganya, gak ada wujud apapun, gak ada satupun orang di sana yang duduk di kursi pojok itu. Jadi keluarganya ini menganggap Isman ini kok semakin aneh. Nah, Isman waktu itu kembali istirahat. Badannya sakit semua. Sementara Mukhalifah ini masih mondar-mandir di kamarnya Isman. Lah, entah itu hari keberapa, Mukhalifah ini ngajak lagi Isman untuk jalan-jalan ke rumahnya. "Mas, kamu ikut lagi ya ke rumahku." Jadi kejadian itu sama persis. Isman ini ditarik tangannya sama si perempuan ini. Tiba-tiba Isman ini berdiri. Dan Isman ini coba meyakinkan lagi. Dia ngelihat ke arah tempat tidur. Ternyata dia ngelihat lagi badannya ini masih terbujur kaku di sana dengan wajah yang pucat. Lah, langsung waktu itu Mukhalifah ini narik tangannya Isman. Dia buka pintu kamarnya Isman. Tiba-tiba Isman ngelihat dia sudah ada di dalam rumahnya si Mukhalifah. Dan si Mukhalifah ini langsung ngajak masuk ke kamarnya. Dia ngelihat lagi pemandangan waktu itu. Ada keluarganya Mukhalifah yang sudah duduk terbaring persis di dekat posisi Mukhalifah itu sakit. Dan si Mukhalifah ini wajahnya pucat. Benar-benar parah pada hari itu. Si Mukhalifah ini menjelaskan sekali lagi ke Isman, "Mas, ini kondisiku pada saat sakit parah. Sebentar lagi aku akan mengalami sakratul maut. Kamu lihat ya, kamu lihat." Di situ Isman ini menyaksikan sosok Mukhalifah yang terbaring kaku di tempat tidur itu tiba-tiba bergerak. Kayak seolah-olah ada yang menggerakkan. Dan disitulah Isman melihat ada satu cahaya. Satu cahaya ini benar-benar bersinar. Dia mendekat ke arah tubuhnya si Mukhalifah. Dan gak lama setelah itu Mukhalifah ini bergerak dengan kencang sekali. Dia itu kayak ditarik oleh sesuatu. Disitulah Isman ini bisa ngelihat keluarganya yang ada di sana ini ada yang berteriak. Ada yang mulai menangis, ada yang juga membacakan Quran ini dengan kencang sekali. Mereka merasa bahwa pada saat itu Mukhalifah ini mau meninggal dan mengalami sakratul maut. Disitulah keluarganya panik dan Isman ini ngelihat sosok cahaya ini mendekat ke tubuh Mukhalifah. Dan setelah itulah Mukhalifah ini mengembuskan nafas terakhirnya. Dan pada saat bersamaan, Isman itu tiba-tiba meneteskan air mata. Dia sedih. Nggak tahu waktu itu apa yang membuat Isman ini sedih. Di satu sisi Isman ini baru menyaksikan bahwa begini ya rasanya sakratul maut. Ini untuk pertama kalinya Isman ini melihat orang yang mau meninggal. Dia merasakan sakratul maut di mana pada saat itu nyawa ini ditarik. Dan disitulah Isman melihat Mukhalifah itu benar-benar menderita saat itu ketika nyawanya ditarik dari dalam tubuhnya. Isman noleh ke arah Mukhalifah. Mukhalifah ini senyum. "Mas, sekarang itu aku sudah nggak merasakan sakit lagi. Aku benar-benar ngerasa tenang. Badanku itu kayak nggak ada beban sama sekali. Disinilah aku benar-benar merasakan bebanku itu hilang.
Aku nggak merasakan sakit lagi. Pas waktu Isman ini ngeliat ke arah tubuh Mukhalifah itu, tubuh Mukhalifah ini tiba-tiba terbaring lemes, wajahnya itu pucat, dan semua keluarganya ini menangis. Nggak tahu waktu itu apa yang membuat Isman ini nangis. Di satu sisi dia merasa benar-benar kehilangan, tapi di satu sisi lain Isman ini juga menangis karena baru pertama kali dia ngelihat, gini ya orang rasanya sakratul maut itu seperti ini. Gini rasanya ketika nyawa ini ditarik dari tubuh, benar-benar sakit luar biasa. Nah disinilah Mukhalifah ini ngomong sekali lagi ke Isman, Mas, setelah ini kamu bisa kembali ke tubuhmu. Setelah ini aku nggak akan datang lagi ke sini. Kamu sudah ngelihat semua proses ketika aku sakit, sampai ketika aku ini mengalami sakratul maut. Kamu sudah tahu kan semua. Bahkan sakit yang aku alami itu, kamu juga ngalami itu semua. Setelah ini aku minta tolong, Mas. Apa yang sudah kamu ambil di pemakaman waktu itu, minta tolong kembalikan ya. Kembalikan ke tempat seperti semula, supaya aku kembali sempurna. Itu aja pesanku, dan sekarang aku pamit. Nah, disinilah Mukhalifah ini benar-benar pamit. Dia langsung keluar menuju ke pintu kamarnya Isman, dan setelah itu Isman gak melihat lagi sosok Mukhalifah ini. Tapi pada waktu itu, apa yang dirasakan Isman ini? Dia merasakan badannya masih sakit semua. Jadi selama 4 hari lebih, Isman ini gak makan apapun, juga gak minum apapun. Jadi badannya itu benar-benar lemes, dan dia gak ngerti apa yang harus dilakukan waktu itu. Ternyata 2 hari setelah itu, barulah Isman ini bisa kembali bergerak. Dia baru bisa mulai makan. Dia baru bisa merasakan makanan ini ada rasanya. Dia bisa minum. Barulah di situ Isman ini menjelaskan ke keluarganya bahwa selama 4 hari lebih Isman terbaring kaku di tempat tidur itu, dan dia bertemu dengan sosok Mukhalifah. Isman menjelaskan ke keluarganya bahwa semua itu terjadi karena apa yang sudah dilakukan sendiri oleh Isman. Nah, disinilah semua keluarganya ini cerita bahwa selama 4 hari itu, Isman ini cuma terbaring di tempat tidur. Dan waktu itu keluarganya benar-benar panik, karena keluarganya ini nggak mau kehilangan Isman. Semua keluarganya panik karena Isman itu terlihat seperti orang yang mau meninggal. Dia mengigau dengan sendirinya, dan seringkali Isman ini menyebut-nyebut nama Mukhalifah. Disinilah Isman mulai menepati janjinya kepada Mukhalifah bahwa hari itu dia harus mengembalikan serpihan-serpihan tulang yang sempat dia bawa waktu itu. Mukhalifah waktu itu meminta pada Isman untuk mengembalikan serpihan tulang itu pada saat setelah maghrib. Nah, pada waktu itu ketika selesai maghrib, suasana kampung ini sudah menjadi gelap. Padahal orang-orang yang waktu itu menuju ke pemakaman ini pasti semuanya nggak berani. Tapi waktu itu entah kenapa Isman ini tiba-tiba merasa berani. Dia masuk ke pemakaman padahal waktu itu hari sudah gelap. Dia jalan sendirian menuju ke tempat di mana waktu itu dia mengambil tulang belulang tersebut. Begitu sampai di sana, Isman pun mulai menggali makam. Yang dia gali waktu itu nggak terlalu dalam. Dan setelah itulah, tulang belulang ini dimasukkan kembali ke pemakaman, ditutuplah kembali dengan tanah. Dan disitulah Isman memanjatkan doanya. Nah, setelah itu Isman pun kembali pulang. Isman sama sekali nggak merasakan ketakutan. Pada saat Isman kembali pulang, dia benar-benar nggak merasakan sakit lagi. Sakit yang pada waktu itu dia rasakan selama berhari-hari, sudah nggak dirasakan lagi. Jadi badannya benar-benar sudah pulih kembali. Bahwa apa yang dipesankan Isman untuk teman-teman semua, terutama untuk kami sendiri, bahwa semua orang akan merasakan kematian. Dan semua orang akan merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.